Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membaca surat Al-Ahzab ayat 53 dan 54. Berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudana lakum ila ta'amin ghayra nadirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza du'imtum fantashiru wa la musta'sinina li hadits. Inna dzalikum kana yu'din nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Wa ma kana lakum an tu'du rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Inna dzalikum kana indallahi 'azima. Ya tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha bikulli syai'in 'alima. Ya ayyuhalladzina he wong akeh amanu iman la tadkhulu aja mlebu buyutan nabiyyi ing omahe nabi illa ayyudana lakum kejaba diizini keduwe sira kabeh ila ta'amin maring makan ghairu nadirin kelawan tanpa ngenteni inahu maring inak walakin idza du'itum tetapine maka diundang fadkhulu maka sawana fa idza ta'imtum maka nalikane wis mangan sira kabeh fantashiru muliha wala musta'sinina li hadis aja akrab krana omongan. Inna dzalikum setuhune kalian kana yu'di ana nglarakno annabiyyi ing nabi fayastahi minkum izin minkum saking sira kabeh. Wallahu lan utawi Allah la yastahi ora izin sapa Allah minal haqq saking kebenaran. Wa idza sa'altumuhun lan nalikane njaluk pira-pira garwa mata'an minta fas'aluhunna mongko njaluka miwara'i hijab saking burine penutup utawa satir. Dzalikum utawi mengkono hijab atharu liqulubihin nyucikna maring atine sira kabeh wa qulubihin. Ana antu'du Rasulullah nglarakno Rasulullah. Wala antangkihu lan aja nikahi azwajahu garwane nabi mimba'dihi sakwise abadan nabi sedo. Inna dzalikum satuhune kalian kana iku dosa kana indallah dosa adiman kang agung adiman dosa gede. In tubdu syai'an lamun ngetokno sira kabeh syai'an ing perkara au tukhfuhu utawa nyembunyi'no fa innallaha maka sak temene Allah kana ana sapa Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben perkara alima dan diweruhi. Jadi ayat 53 itu artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Jadi kamu itu dilarang datang sebelum makanannya matang. Jadi kalian itu diperintah lewat ayat ini itu untuk datang saat
makanannya sudah matang. Terusannya artinya ya, tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Di sini artinya, ketika kamu dipanggil masuklah. Tapi sebelum dipanggil atau diundang, kamu jangan masuk dulu. Dan apabila sudah selesai makan, itu dilarang memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga Nabi malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Saking baiknya azabnya Nabi, sampai Nabi itu malu untuk menyuruhmu keluar. Jadi kita sebagai tamu juga harus tahu adab ya. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Allah itu tidak malu untuk menurunkan ayat ini sebagai bentuk larangan. Lah, karena Nabi Muhammad akhlaknya itu sangat baik, jadi beliau itu malu untuk menyuruh kita, mengusir kita dari rumahnya. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang hijab atau penutup. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya, baik setelah Nabi wafat. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Jadi, kalau meminta tolong ke istri-istri Nabi, lebih baik itu dari belakang atau penutup. Ada penutupnya. Biasanya itu yang tanya-tanya sahabat, yang bertanya tentang jawaban atas persoalan-persoalan, karena kan istri Nabi itu tahu. Soalnya istri-istri Nabi kan lebih sering berada di dekat Nabi Muhammad, jadi ya kayak lebih tahu gitu hukum-hukumnya. Jadi kalau sahabat-sahabat bertanya, dianjurkan itu dari belakang penutup satir atau hijab. Dan bahkan setelah Nabi Muhammad wafat pun tidak boleh menikahi istri-istrinya Nabi. Itu sebagai bentuk alasannya itu karena alasannya itu karena menyakiti hati Nabi, dan untuk menjaga kesucian rumah tangga Nabi, ya diantara lainnya itu untuk menjaga kesucian rumah tangga Nabi, terus untuk menghindari fitnah, terus untuk menjaga menjaga kehormatan wanita bagi laki-laki atau sahabat Nabi yang laki-laki. Lah, dalam ayat 53 ini dijelaskan juga, ditegaskan lagi larangan masuk rumah Nabi tanpa izin. Karena kan areanya itu privasi ya. Jadi kan tidak boleh semaunya kita masuk asal nyelonong gitu. Nggak boleh. Terus tidak boleh datang terlalu awal sebelum makanan siap. Karena itu membebani tuan rumah ya, dan di samping itu juga kan ada sopan santun ya, tata krama. Kalau di dalam kehidupan sekarang itu contohnya itu seperti berkunjung di rumah saudara atau guru lah, seperti itu kita juga harus tahu adab dan tata krama ya. Terus tidak boleh berlama-lama setelah makan, karena tuan rumah mungkin memiliki kesibukan lain. Ya, ini alasan yang globalnya ya, alasan secara umumnya. Terus
berbicara dengan istri-istri Nabi di balik penutup tujuannya menjaga kesucian rumah tangga Nabi, terus menghindari fitnah dan menjaga kehormatan wanita. Ya, terus yang terakhir itu ditegaskannya larangan menyakiti Nabi dengan menikahi istri-istri Nabi. Karena istri-istri Nabi itu kan juga ibu-ibu dari anak-anak Nabi, jadi tidak boleh ya dinikahi. Ada riwayat bahwa sahabat ada yang berkeinginan untuk menikahi istri-istri Nabi. Jadi Allah langsung menurunkan ayat ini yang ditegaskan juga ayat turunnya hijab atau penutup ya bagi perempuan. Dan untuk terjemah dari ayat 54, jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Penjelasannya itu, Allah mengetahui isi hati jika seseorang melanggar aturan saat ke rumah Nabi merasa tidak bersalah atau berniat buruk. Allah itu tetap mengetahuinya. Jadi Allah itu memiliki sifat alima yang maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Jadi sebaik-baiknya kita menyimpan atau menyembunyikan segala sesuatu, Allah itu akan tetap tahu karena Allah memiliki sifat aliman yang artinya maha mengetahui. Yang penjelasan selanjutnya itu ditegaskannya peringatan agar menjaga sikap dan niat. Tidak cukup terlihat sopan di luar, tapi batin juga harus dijaga. Yang selanjutnya, adab tidak hanya dipatuhi secara formal, tapi harus disertai ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala itu tahu semuanya. Yang selanjutnya, penegasan kedudukan Nabi. Mengganggu Nabi adalah dosa besar dan Allah mengawasi setiap tindakan terhadap beliau. Jadi Allah itu memantau segala tindakan yang ada di sekitar Nabi. Jadi sebaik-baiknya kita itu menjaga sikap. Ya. Karena Allah itu memantau segala perbuatan kita. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.